lau ta'lam ummati, kalaulah sekiranya umatku tahu ma fi Ramadan, apa yang ada selama Ramadan kok, la tamannau an takuna kulluha sanawat Ramadan. Maka umatku akan berharaplah dia seluruh bulan atau tahun-tahunnya semuanya Ramadan, Ibu Napa. Kalau tahu, Bapak. Karena itulah kerinduan kita ini adalah terobati. Alhamdulillah malam hari ini kita mulai ibadah puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam Ramadan yang pertama 1444 Hijriah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, juga diberikan nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa mengawali kegiatan tausiah Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Lai sehat-sehat saudara Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman yang disebut jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Dan Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti keselamatan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah dan anak-anak atau adik kami yang mencatat tausiah Ramadan kita pada malam yang pertama ini, judulnya adalah Rindu Ramadan. Sebelum lanjut, izinkan saya bertanya dulu, ibu bapak, lai rindu ke Ramadan kini Pak Ibu? Kurang kuat tenang. Lai bapak merasa rindu ke Ramadan yang kini kok? Alhamdulillah. Mbak aku rindu apa Ibu? Kerinduan itu datang karena adanya pemahaman.
Ketika Ramadan tahun dulu habis, masuk Syawal, saat itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhasil Ramadannya, itu insya Allah akan diampuni dosa-dosa yang berlalu, dan dia keluar lahir nanti di dunia bagaikan bayi yang baru lahir, bebas dari dosa. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, salah satu hadis, kharaja min zunubihi kal yaumi waladathu ummuhu. Dia keluar dari Ramadan pada Syawal dulu itu sama dengan bayi yang baru lahir, itu bersih kembali dari dosa-dosa. Maka satu Syawal dulu itu, itulah kembali kita mengawali, barangkali terlupa kita kembali berbuat dosa. Nah, dan inilah kembali momen terbaik yang kita rindukan kedatangannya. Pertanyaan dulu adalah ketika kita masuk Syawal, setahun lagi akan datang Ramadan. Bagi yang paham hadirin kaum muslimin, dia akan merasa rindu. Rindunya, wahai ya Allah, panjang kala umur balia, mudah-mudahan Ramadan sampai balik sampai jeriah bisa kembali melakukan ibadah Ramadan. Maka hari ini kita bergembira hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu semuanya. Bergembira kita, bersukacita kita dengan kedatangan Ramadan yang kita rindukan ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu alan niran. Ini di antara bahasa. Siapa yang merasa ada kegembiraan, senang dia, sukacita dia dengan kedatangan Ramadan ini, insya Allah Allah akan haramkan dia dari api neraka. Lalu bahasa hadis lain hadirin kaum muslimin, kenapa kita menjadi rindu? Karena Nabi menyatakan, lau ta'lam ummati, kalaulah sekiranya umatku tahu ma fi Ramadan, apa yang ada selama Ramadan kok, la tamannau an takuna kulluha sanawat Ramadan. Maka umatku akan berharaplah dia seluruh bulan atau tahun-tahunnya semuanya Ramadan, Ibu Bapak. Kalau tahu, Bapak. Karena itulah kerinduan kita ini adalah terobati. Alhamdulillah malam hari ini kita mulai ibadah puasa Ramadan. Lai siap banawa alhamdulillah Ibu Bapak. Tadi secara wak banagari, ada wak banagari, kita adakan kegembiraan tradisi Bali Mau. Tradisi anak nagari di Duren Tinggi. Kita lihat tadi bersama-sama. Ibu Bapak kalau tidak sempat datang tadi, lihat nanti YouTube-nya Indra Sherman nanti. Kita mulai upload tadi satu bagian. Itu bagian bentuk sukacita kita Ramadan. Walaupun ada silatnya, karena ada pertemuan, persilatan akan berkelahi ya, tapi hampir datang cara no tagak kemuku itu. Perdamaian ini lambang bagaimana persaudaraan, perbedaan, itu semuanya bisa nanti kita ambil hikmahnya benar. Nah, karena itulah kembali hari ini, alhamdulillah kita semuanya sia-sia kita memulai ibadah Ramadan malam hari ini. Apa tujuannya Ibu Bapak? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban ibadah puasa Ramadan sebulan Ramadan penuh ini. Itu ada tujuan mulia utamanya. Jadi sebuah perintah diberikan Allah. Apapun perintah itu dalam Al-Quran, itu pasti ada tujuan kebaikan bagi kita, hadirin kaum muslimin. Dan sebaliknya, kalau ada yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, itu pasti ada mudaratnya. Maka sebulan ini, tadi kerinduan kita sudah sampai, kita masuk mengawali ibadah Ramadan ini, menjalankan sebuah ibadah yang namanya kewajiban puasa Ramadan. Itu dasarnya tadi, ayat yang jelas yang sering kita dengar, perintah puasa itu ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ini kita paham dulu. Mengawali perintah Al-Quran, puasa ke Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai hadirin kaum muslimin yang sudah mengaku beriman. Wahai anak-anak kami yang sudah mengaku beriman. Ini panggilan istimewa Ibu Bapak. Karena ayat Al-Quran ada panggilan-panggilan lain. Ya ayuhan nas contohnya. Ya bani Adam contohnya. Tapi ini khusus ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Wahai jemaah Masjid Raya Durian Tinggi yang sudah mengaku beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kamu semuanya mendirikan melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang pernah diwajibkan kepada umat sebelummu dengan tujuan la'allakum tattaqun. Jadi jaleh endingnya Ibu dan Bapak. Apa tujuannya la'allakum tattaqun? Dengan puasa itu mudah-mudahan, karena bahasa la'alla ini juga harus kita pahami Ibu dan Bapak, bukan makna kepastian. La'alla itu artinya adalah mudah-mudahan, atau bisa jadi, atau artinya supaya, atau artinya agar. Tidak pasti Ibu dan Bapak. Tapi ini sebuah upaya wasilah Ramadan kok, agar nanti kita ini dengan puasa Ramadan itu bisa menjadi hamba Allah yang tattaqun, yang betul-betul bertakwa kepadanya. Apa gunanya takwa ini, Bunda? Kenapa Ramadan sebulan penuh kok berpuasa dengan segala amal-amalnya, kita diarahkan menjadi hamba Allah yang bertakwa? Berarti takwa inilah yang dapat kita raih, Bunda Pak. Bagaimana takwa itu? Takwa dalam bahasa lain adalah sebuah posisi, predikat, yang mana ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka dia berada pada posisi yang mulia di sisi. Al-Quran surah Al-Hujurat juga menyatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Inilah makna takwa dalam Al-Hujurat ini. Ketika Allah bicara, wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan yang sama. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar kamu saling kenal. Tapi ketahuilah, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Dari Allah katakan, berarti kita akan mengambil ashabul kahfi bagaimana posisi mulia di sisi Allah. Akram. Karena Allah menyatakan Ibu dan Bapak, Allah tidaklah muliakan nawakku karena pangkat jabatan nawak. Allah tidak muliakan kita karena urusan dunia kita. Banyak piti hawa, banyak rumah hawa, banyak sawah ladang hawa, kendaraan semuanya banyak. Allah katakan bukan itu tolak ukur kemuliaan seorang manusia. Tapi mulianya kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Nah, lalu bagaimana mendapatkan takwa tadi? Ikolah jalannya berapa? Sebulan penuh Ramadan, mulai malam hari ko, mari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dirikan puasa siang Ramadan dengan sungguh-sungguh. Apa makna sungguh-sungguhnya? Dengan iman wahtisaban.
Karena Nabi menyatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan ada nilai keimanan tadi, betul-betul dia yakin punya iman, ini kewajiban dari Allah, harus sungguh-sungguh, harus lebih baik. Wahtisaban, dan penuh harapan, penuh perhitungan dia. Tidak hanya dia buat apa? Awak puasa kok, tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan hubungan suami istri siang Ramadan, tapi kita juga menahan dari semua hal yang merusak ibadah puasa awak. Jadi buat apa? Yang kita tahan tidak hanya lapar dan haus, tapi semua hal yang bisa merusak nilai puasa. Karena Nabi sudah menggarisbawahi, sudah menyampaikan, kita yang puasa ini ada orang yang nanti tidak diberi pahala. Kau yang harus jaga ibu dapat. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ketika Ramadan masuk, sekarang yang bulan kita hari ini sudah datang, adalah orang besok kita lihat, kam min shaimin, akan banyak orang berpuasa, tapi laisa lahu min siyamihi, dia tidak diberikan dari puasanya itu pahala, illal ju' wal atas, kecuali dia hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Bahkan kemudian itu dapat, karena dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja, tapi tidak bisa menahan semua hal yang merusak nilai pahala puasa. Contoh ibu dapat. Yang masyhur ada hadis Nabi, khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 hal pakaro yang kalau dikarajon di orang puasa, dia sama dengan berbuka. Lah samonya berbuka, lah samo batal puasanya. Nilainya tidak ada. Apa tuh? Yang pertama al-kadzib. Kau yang jago nanti berapa? Kita jago nanti. Kalau awak puasa, jangan sampai awak baduto. Nah, karena duta itu, berbohong, berdusta itu habis nilai puasa awak sedih. Yang kedua, ribah, bergunjing. Jadi kalau kita berapa sedang puasa, tak baca jo ayat orang lain, tak pagunjang saudara awak, bagunjang orang lain, maka nilai puasanya habis, semuanya babuk. Namimah yang ketiga, mengadu domba, masuk orang, mengompori orang lain, provokator dan sebagainya, menyebabkan orang lain berkelahi atau mengadu domba orang lain, habis nilai puasanya. Yang sampai bersaksi palsu, ketika dia nanti diminta persaksian, dia berbohong dengan saksi yang palsu, yang tidak benar. Kalau puasa, habis nilai puasanya. Yang terakhir, yang kelima, yang mungkin ini berat adalah nazratu bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Inilah hati-hati apa. Maka kalau kita berpuasa, saudara-saudaraku, abang-abang, adik-adik, uni-uni sadonyo, awak berpuasa, hati-hati menggunakan gadget HP itu. Jangan madok je ke video-video yang tak batu itu. Aurat orang lain dibuka, ikolah yang akan menghapuskan, merusak nilai puasa awak. Maka tidak salah Nabi mengucapkan, banyak orang puasa tapi tidak diagih nilai puasanya, karena dia membatalkan puasanya itu sendiri dengan karajo-karajo yang merusak nilai itu. Contohnya, matanya digunakan kepada melihat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itulah Bapak. Nah, karena itulah kerinduan kita malam hari ini. Ketahuilah banyak kemuliaan bulan Ramadan. Mari amal sungguh-sungguh. Apa kemuliaan lain yang menyebabkan kita juga rindu Ibu Bapak yang tidak ada di bulan lain? Di bulan Ramadan kalau apa kata Rasul? Bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga. Apalagi Ramadan, bulan ditutup pintu-pintu neraka. Di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sepanjang umur awak lebih kurang 83 tahun, itulah nanti namanya malam
Lailatul Qadar. Banyak kemuliaan lain Ibu dan Bapak yang menyebabkan kita harap terhadap Ramadan ini. Termasuk juga Ramadan ini ada kesempatan beramal banyak. Karajo perbuatan hal kita lakukan yang wajib, pahalanya dilipat gandakan Allah. Mengerjakan amal yang sunat disamakan dengan pahala yang wajib. Infak sedekah dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah amal yang kita mengambil pahala orang lain tapi pahalanya tidak hilang. Di Ramadan, Ibu dan Bapak, awak satojo membukuan orang lain berpuasa. Dia kan besok puasanya Ibu dan Bapak. Kalau agih makanan berbuka, diminumnya berbuka orang berpuasa ko, pahala orang yang meminum pabukuan awak tu dapat dia pahalanya, sedangkan pahala orang yang puasa itu tidak dikurangi. Ikut puasa Ramadan adanya. Ikulah kalau paling berdapat, makanya Nabi menyatakan, kalau tahulah awak sabananya kemuliaan keistimewaan Ramadan ko, maka kita berharap seluruh bulan ini adalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau malam kau rami modeliko, yang saya arsipkan nanti di YouTube saya itu adalah, mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan awak lebih rami dari kehendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Lai sepakat tuh Ibu. Dan besok hari kedua lah tambah panjang kamu kau ya mak ya. Sampai akhir mak deh. Di sana nampak. Hari ketiga lah hilang, sampai lah hilang. Lah 10 hari kedua beko ndak barak lah dah. 10 nanti ketiga lah habis adanya. Karena ini adalah sebuah kompetisi. Jadi awak kini memulai sebuah kompetisi mandapaan piala takwa namanya. Nah, awak memulai kompetisi ini. Kompetisi akan jalan, kita akan digoda terus oleh godaan-godaan dunia. Apalagi nanti besok akhir Ramadan. Lah karayo Ibu Bapak, itulah sibuk ibu-ibu sadar. Itulah mulai kurang yang membuat kue-kue rayo, sibuk beli baju, anak cucu sebagainya. Itu yang nanti akan menyebabkan awak mulai kurang kamu saji. Karena itulah kita berdoa, mari melangkah istiqamah. Mudah-mudahan awal Ramadan ini kita istiqamah puasa siang Ramadan dengan baik. Awak istiqamah sampai malam Ramadan, mendirikan qiyam Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Allah terima ibadah puasa awak sampai nanti akhir Ramadan. Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Demikian saja Ibu Bapak yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.